Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita di pelajaran pendidikan agama Islam membaca dan menjabarkan bab 2, yaitu memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dan dengan sya'abul iman, dari kelas 10 TKI 2 Sekolah SMK 6 Surabaya. Sya'abul iman dari 10 TKI 2 Sekolah SMK 6 Surabaya. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang definisi iman. Iman berasal dari bahasa Arab dari kata dasar amanah atau yu'mina imanan, yang yu'minu. Iman berasal dari bahasa Arab dari kata dasar amanah yu'minu imanan, yang berarti beriman atau percaya. Adapun definisi iman menurut bahasa berarti kepercayaan, keyakinan, ketetapan, atau keteguhan hati. Pilar-pilar keimanan terdiri dari 6 perkara yang dikenal dengan rukun iman yang wajib dimiliki oleh setiap muslim. Selanjutnya, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 7. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alaistu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah Subhanahu wa taala mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, Engkau Tuhan kami. Kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini." Selanjutnya, definisi syu'abul iman. Terdapat 77 cabang iman, di mana setiap cabang merupakan amalan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh orang beriman. 77 cabang tersebut dinamakan syu'abul iman. Bila 77 amalan tersebut dilakukan seluruhnya, maka telah sempurnalah imannya. Namun bila ada yang ditinggalkan, maka berkuranglah kesempurnaan imannya. Terdapat dalil, yaitu dalil lagi tentang syu'aibul iman. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah al-imanu bid'un wa sab'una au bid'u wa sittuna syu'badan fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit tariqi wal haya usyubatun minal iman, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu 77 lebih cabangnya. Yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha illallah, dan yang paling kurang adalah menyingkirkan apa yang akan menghalangi orang di jalan, dan malu itu salah satu dari cabang iman. Hadis riwayat Muslim. Kemudian ada macam-macam syu'abul iman. Terdapat beberapa ahli hadis yang menuliskan risalah mengenai syu'abul iman atau cabang-cabang iman. Di antara para ahli hadis tersebut adalah 1. Iman Baihaqi RA yang menuliskan kitab Syu'abul Iman. 2. Abu Abdillah Halimi RA dalam kitab Fawaidul Minhaj. 3. Syekh Abdul Jalil RA dalam kitab Syu'abul Iman. Dan keempat, Imam Abu Hatim RA dalam kitab Wasful Imam wa Syu'buhu. Para hadis ini menjelaskan dan merangkum 77 keimanan tersebut menjadi 3 kategori atau golongan berdasarkan para hadis Ibnu Majah berikut ini.
berdasarkan pada hadis Ibnu Majah, An Ali ibni Abi Thalibin radhiyallahu anhu qala Rasulullah al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qawlu bil lisani wa amalun bil arkan. Artinya, dari Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, iman adalah tambatan hati, ucapan lisan, dan perwujudan perbuatan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Adapun pembagian 70 cabang keimanan berdasarkan pengelompokan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Cabang iman berkaitan dengan niat, akidah, dan hati. Pembahasan tentang iman tentu tidak bisa lepas dari pembahasan tentang keyakinan. Orientasi tentang pembahasan iman dititik beratkan pada jiwa atau hati, karena pusat dari keyakinan seseorang adalah hati. Kemudian, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Ibrahim surat ke-14 ayat 27 berikut ini. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Artinya, Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pengelompokan cabang-cabang iman yang termasuk dalam pengelompokan niat, akidah, dan hati terdiri dari beberapa, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, iman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, dan iman kepada takdir baik dan takdir buruk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada cabang iman yang berkaitan dengan lisan. Islam mengajarkan kepada setiap muslim untuk menjaga lisan, agar lisan sentiasa dipergunakan untuk sesuatu yang baik dan tidak bertentangan dengan kehendak Allah. Kemudian yang terakhir adalah cabang iman yang berhubungan dengan perbuatan dan anggota badan. Iman adalah sesuatu yang abstrak dan sangat sulit untuk diukur. Iman bukan saja sekedar terucapnya pengakuan seorang melalui lisan yang mengatakan bahwa ia beriman. Karena bisa saja orang munafik memproklamirkan keimanannya, namun hatinya mengingkari apa yang ia katakan. Iman juga bukan sebatas pengetahuan tentang makna dan hakikat keimanan itu sendiri. Sebab tidak sedikit orang yang mampu memahami hakikat iman, namun ia mengingkarinya. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 4. Innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Artinya, sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermasuk riya, ingin dipuji di hadapan manusia. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit pun. Yang kelima adalah tanda-tanda orang yang beriman. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa iman adalah sesuatu yang abstrak dan tidak mudah untuk diukur. Pada umumnya, nilai-nilai keimanan seseorang akan nampak dalam bentuk tingkah laku dan habituasi atau kebiasaan seseorang dalam kehidupan sehari-harinya. Sehingga erat sekali kaitannya antara keimanan dan tingkah laku. Adapun tanda-tanda orang yang beriman diantaranya adalah yang pertama, jika mendengar nama Allah Subhanahu wa taala, maka bergetar hatinya. Dan jika dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, maka bergejolak hatinya untuk segera mengamalkannya.
Yang kedua adalah senantiasa bertawakal setelah bekerja keras dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, selalu tertib dalam menegakkan dan menjalankan sholatnya. Yang keempat, menafkahkan sebagian rezekinya dan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, menghindari perkataan yang tidak berguna. Yang keenam, memelihara amanah dan menepati janjinya. Yang ketujuh, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan jiwa dan harta yang dimiliki. Makna jihad bagi seorang muslim dalam hal ini bukanlah jihad dan mengangkat senjata di medan pertempuran semata. Tetapi jihad dalam hal ini adalah bersungguh-sungguh dalam menegakkan ajaran Allah Subhanahu wa taala, baik dengan harta, benda maupun nyawa yang dimilikinya. Lalu ada yang keenam, problematika praktik keimanan di sekitar kita. Di tengah semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini, grafik kenaikan penyimpangan perilaku moral dan pelanggaran norma seolah berbanding lurus dengan tingkat kemajuan peradaban kita. Bahkan tidak jarang, dalam hal kasus pelanggaran etika moral dan bahkan agama tersebut melibatkan seorang public figure yang dipercaya oleh masyarakat untuk menjadi panutan atau role model bagi mereka. Menurut Abu Bakr bin La'al, berdasarkan hadis tersebut, setidaknya ada 5 ujian keimanan yang dihadapi oleh orang-orang mukmin saat ini, yaitu 1. Mukmin yang saling mendengki. Contoh real dalam kehidupan saat ini yaitu persaingan politik atau persaingan bisnis yang tidak sehat, tidak jarang menimbulkan keinginan untuk menjatuhkan lawan dengan cara-cara yang tidak baik. Kemudian kedua, kaum munafik yang membenci kaum mukmin. Contoh dari kehidupan saat ini adalah perkembangan permusuhan dan perpecahan di kalangan umat muslim dan disebabkan oleh adu domba yang diciptakan orang-orang munafik. Ketiga, orang-orang kafir yang menerangi kaum mukmin. Contoh kehidupan saat ini adalah berkembang pesatnya dunia teknologi, informasi, dan komunikasi semakin menjadi inovatif dan kreatif. Smart people di Indonesia. Yang keempat, tipu muslihat setan yang selalu menyesatkan. Contoh dalam kehidupan saat ini, tingginya angka kriminalitas dan tindakan pelanggaran hukum, baik hukum agama maupun hukum positif di negeri ini. Dan terakhir, godaan hawa nafsu dari dalam diri setiap mukmin. Contoh dalam kehidupan saat ini adalah seorang mukmin yang telah berjanji kepada diri sendiri untuk istiqomah beribadah, berjamaah di masjid, berpuasa sunnah, bersedekah, dan menghindari maksiat. Menyantuni anak-anak yatim dan hal-hal yang lain dianjurkan oleh agama sebagai implementasi keimanannya. Hikmah dan manfaat syu'abul iman. 1. Iman menghilangkan sifat kepercayaan manusia terhadap makhluk. 2. Iman menanamkan sikap tidak takut menghadapi kematian. 3. Iman akan membuat seorang mukmin memiliki jiwa yang tenang. 4. Iman mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan berkualitas. 5. Iman menumbuhkan sikap ikhlas. 6. Iman mendatangkan keberuntungan. 7. Iman mencegah penyakit jasmani dan rohani. Sekian penjelasan dan penjabaran kami terkait bab 2. Jika ada salah kata, kami meminta maaf untuk sebesar-besarnya dan terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.